itu ada vaksin gratis. Kalau emang belum, silakan. Vaksin dulu. Banyak cara dilakukan pemerintah untuk mempercepat pemerataan vaksinasi. Salah satunya dilakukan oleh polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tulang Bawang. Polisi menggelar razia di Jalan Sumatera Lintas Timur Banjar-Agung, Tulang Bawang. Selain memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, polisi juga melakukan razia vaksinasi. Bagi pengendara mobil dan motor yang belum disuntik vaksin, maka akan dibawa ke pos vaksinasi yang didirikan di lokasi razia. Mereka kemudian diminta untuk disuntik vaksin oleh vaksinator dari Dinas Kesehatan yang telah siaga. Razia untuk penertiban kendaraan bermotor. Namun sebenarnya tujuannya selain menertibkan kendaraan, kita melaksanakan vaksinasi bagi masyarakat yang belum divaksin. Jadi ketika dia melanggar, kita kasih dua pilihan, mau ditilang atau divaksinasi. Alhamdulillah si pelanggar milih untuk vaksinasi. Banyak alasan warga penyebab belum disuntik vaksin, mulai dari sibuk bekerja hingga sedang mengalami sakit penyerta. Pak, sudah vaksin ya Pak? Sudah. Vaksin keberapa Pak? Ke pertama. Kenapa Pak baru vaksin? Karena ini sibuk terus, Pak. Bukan takut? Bukan. Terus barusan bagaimana rasanya setelah divaksin? Ya kayaknya biasa-biasa aja lah. Apa harapannya Pak? Ya semoga jangan kena penyakit COVID lah. Iya. Ya, sekarang saya minta, ayo kita bergabung, kita vaksin dulu. Sekarang? Ya, sekarang. Iya. KTP bawa kan? Ya. Tapi saya ada gejala TEN. Dan siapa? Gejala TEN. Dan siapa? Saudara. Ya, kita cek, itu kan ada dulu ya. dokesnya. Nanti kalau misalnya tinggi kan nanti kita apa kata dokes, tim dokesnya. Kalau bisa lanjut, kalau enggak ya kita tunda. Oke? Mari. Pelaksanaan vaksinasi ini berlaku bagi seluruh pengendara mobil dan motor, baik berasal dari warga lokal maupun dari luar daerah. Total ada 110 pengendara motor dan mobil yang disuntik vaksin pada razia vaksinasi ini. Mereka seluruhnya merupakan warga Tulang Bawang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Nggak apa-apa, nanti ada yang ngecek. Memasuki awal bulan November 2021, baru separuh masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat yang sudah disuntik vaksin COVID-19. Dari data terakhir Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat, pencapaian vaksinasi baru di angka 52,7% atau sekitar 60.300 orang yang telah disuntik vaksin COVID-19. Target vaksinasi di Kabupaten Pesisir Barat yakni 115.175 orang. Kabupaten Pesisir Barat memiliki demografi perbukitan dan perkebunan. Salah satu faktor lambatnya pencapaian vaksinasi di Kabupaten Pesisir Barat akibat banyaknya permukiman yang sulit dijangkau dengan mobil. Dari 11 kecamatan yang ada, satu kecamatan yang zona hijau yaitu Kecamatan Krui Selatan. Satu kecamatan yang paling rendah yaitu pencapaian 37% yaitu Kecamatan Bangkunak. Ini disebabkan karena memang demografi di sana ada daerah yang sangat sulit yaitu untuk memasuki wilayah tersebut kami petugas perlu waktu 4 jam ya untuk sampai ke wilayah tersebut dan itu ditempuh dengan berjalan kaki. Sementara itu, dari data di Kementerian Kesehatan pada Selasa siang, pencapaian vaksinasi di Provinsi Lampung juga masih terbilang rendah. Vaksinasi tahap pertama masih di angka 51,41% dan 19,44% untuk vaksinasi tahap kedua. Untuk stok vaksin COVID-19 di Lampung masih cukup banyak, yakni 667.353 dosis. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Meski kondisi pandemi mulai melandai, pemerintah Kota Bandar Lampung belum menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM menyeluruh untuk mencegah klaster baru di sekolah. Dari total 230 sekolah swasta dan negeri, semua jenjang di Bandar Lampung, baru sekitar 50% yang menggelar PTM terbatas atau sebanyak 110 sekolah. Dinas Pendidikan Bandar Lampung menyatakan pihaknya belum mau mengambil resiko dengan melaksanakan PTM penuh.
Hal itu karena pandemi belum berakhir dari Bandar Lampung meski angkanya terus menurun. Kalau sejauh ini sudah ada berapa Ibu Untuk saat ini sekolah negeri dan swasta. SMP 110 sekolah negeri dan swasta. Untuk SD 232 sekolah negeri dan swasta termasuk MIG. Seperti itu. Pemkot Bandar Lampung juga telah menyiapkan guru penggerak yang tersebar di sejumlah sekolah semua jenjang. Sedangkan untuk sekolah penggeraknya masih dipersiapkan untuk tahun depan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung resmi menerapkan kebijakan larangan mudik dan pengambilan cuti bagi PNS pada libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Aturan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto pada Selasa pagi usai menggelar rapat tertutup dengan Gubernur Lampung Arnal Junaidi terkait kesiapan penyambutan libur Natal dan Tahun Baru. Bagi PNS yang melanggar aturan ini maka dipastikan akan mendapatkan sanksi, diantaranya penundaan kenaikan pangkat dan mutasi. Aturan ini berlaku bagi PNS di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Di akhir tahun tidak ada yang cuti dan tidak boleh bepergian keluar daerah. Supaya kita masih hati-hati. Yang melanggar nanti dihukum. Berarti dia tidak taat pada peraturan. Larangan mudik dan pengambilan cuti bagi PNS di Lampung saat libur Natal dan Tahun Baru tersebut bertujuan untuk menekan angka penularan COVID-19. Pemberlakuan aturan tersebut juga diharap menjadi edukasi untuk masyarakat agar tidak melakukan perjalanan jauh saat libur Natal dan Tahun Baru mendatang sebab masa pandemi belum berakhir. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.